Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Makna pembukaan UUD 1945 sangatlah mendalam, karena tidak hanya berfungsi sebagai bagian pembuka dari konstitusi negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi landasan hidup bernegara bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung semangat, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka, adil, dan makmur. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna filosofis, historis, dan politik yang sangat penting. Berikut adalah pembahasan makna dari masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945. 1. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 1. Makna filosofis. Alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa di dunia. Indonesia, sebagai bangsa yang dijajah, mengakui bahwa penjajahan adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan demi mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia. 2. Makna historis. Alinea ini mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama merdeka dari penjajahan, serta dukungan terhadap hak kemerdekaan bagi bangsa lain. Hal ini menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak hanya memperjuangkan kemerdekaannya sendiri, tetapi juga hak kemerdekaan bagi negara-negara yang dijajah lainnya. 3. Makna politik. Secara politik, ini adalah dasar dari perjuangan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan dan menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen pada prinsip keadilan internasional dan menentang segala bentuk penjajahan. Alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 1. Makna filosofis. Alinea ini menggambarkan pencapaian perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai titik puncaknya, yaitu kemerdekaan yang penuh dan tidak terbelenggu lagi oleh penjajahan. Kemerdekaan ini merupakan anugerah yang harus dihargai dan dijaga. 2. Makna historis. Alinea ini mencerminkan momen sejarah yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Alinea ini juga mengingatkan kita tentang semangat juang dan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. 3. Makna politik. Secara politik, ini menegaskan bahwa Indonesia sudah berada pada posisi yang bebas dan berdaulat penuh. Negara Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan merencanakan masa depannya tanpa campur tangan dari pihak luar. Alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 1. Makna filosofis. Alinea ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga hasil rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan ini adalah karunia yang harus dijaga dan dipelihara dengan rasa syukur dan tanggung jawab. 2. Makna historis. Alinea ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari keyakinan dan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hal tersebut dilakukan dengan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan semangat kebangsaan yang luhur. 3. Makna politik. Secara politik, ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari suatu keputusan yang diambil secara tiba-tiba,
tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dilandasi oleh semangat kebangsaan yang tinggi dan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Alinea keempat, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1. Makna filosofis. Alinea ini mengandung tujuan luhur dari pendirian negara Indonesia, yakni untuk menciptakan negara yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. 2. Makna historis. Alinea ini menggambarkan tujuan negara Indonesia setelah kemerdekaan tercapai, yaitu membangun negara yang sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Ini juga menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. 3. Makna politik. Secara politik, ini menegaskan bahwa tujuan utama negara Indonesia adalah untuk melindungi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menciptakan tatanan dunia yang damai dan adil. Alinea ini juga menegaskan prinsip dasar bahwa negara Indonesia akan berusaha untuk mencapai keadilan sosial di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Makna pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Secara keseluruhan, pembukaan UUD 1945 memberikan gambaran tentang tujuan luhur bangsa Indonesia, yaitu 1. Mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya atas dasar keadilan dan kemanusiaan. 2. Menjaga persatuan. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia ingin menjaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, meskipun memiliki beragam suku, agama, dan budaya. 3. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 4. Peran dalam perdamaian dunia. Indonesia bertekad untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial dalam tatanan global. Pembukaan UUD 1945 juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi, yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai bagian yang fundamental dari konstitusi, pembukaan UUD 1945 memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mencerminkan dasar-dasar ideologi dan tujuan negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini didasarkan pada Pancasila yang menjadi landasan filosofis negara. Berdasarkan penjelasan UUD 1945, pokok-pokok pikiran ini mencerminkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. 1. Pokok pikiran tentang persatuan. Terkandung dalam alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna. 1. Pokok pikiran ini menekankan persatuan nasional sebagai dasar kehidupan bernegara. Negara Indonesia melindungi seluruh rakyatnya tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. 2. Persatuan bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan yang mencakup semua wilayah dan rakyat Indonesia. Implementasi. Negara menjaga integrasi bangsa dan mencegah disintegrasi melalui kebijakan yang memperkuat persatuan, seperti pengakuan terhadap keberagaman budaya, agama, dan tradisi. 2. Pokok pikiran tentang keadilan sosial. Terkandung dalam alinea keempat.
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna 1. Negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini meliputi pemerataan kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Keadilan sosial adalah landasan bagi terciptanya kesejahteraan umum, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama atas kemakmuran dan pembangunan. Implementasi. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang adil, seperti redistribusi sumber daya, pembangunan infrastruktur yang merata, dan akses pendidikan yang setara untuk seluruh rakyat. 3. Pokok pikiran tentang kedaulatan rakyat. Terkandung dalam alinea keempat. Berdasarkan kedaulatan rakyat. Makna 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia. Kedua, kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat melalui mekanisme musyawarah, pemilihan umum, dan perwakilan. Implementasi. Sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi Pancasila, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan kebijakan negara melalui partisipasi politik. 4. Pokok pikiran tentang ketuhanan. Terkandung dalam alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makna 1. Pokok pikiran ini mencerminkan bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber nilai moral, etika, dan spiritual. Oleh karena itu, kehidupan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai religius yang luhur. 2. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Implementasi. Pemerintah wajib menjaga kerukunan umat beragama dan melindungi kebebasan beragama seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sangat erat, karena Pancasila merupakan inti dan jiwa dari pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, tujuan nasional, serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan keduanya. Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam alinea keempat. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan 1. Pancasila menjadi dasar dalam membentuk pemerintahan, sistem hukum, dan seluruh aspek kehidupan negara Indonesia. 2. Kelima sila dalam Pancasila tercantum secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945, sehingga pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Pancasila sebagai jiwa pembukaan UUD 1945. 1. Pancasila memberikan jiwa dan ruh bagi pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan utama dalam perumusan pembukaan UUD 1945. 2. Setiap alinea dalam pembukaan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti alinea pertama, mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Alinea kedua, menggambarkan semangat persatuan. Sila ketiga. Alinea ketiga, menunjukkan hubungan antara bangsa Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama. Alinea keempat, memuat semua sila Pancasila secara lengkap sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjabarkan Pancasila. 1.
Pembukaan UUD 1945 adalah penjabaran tertulis dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat normatif. Dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila dijabarkan menjadi tujuan nasional, cita-cita bangsa, dan prinsip dasar kehidupan bernegara. Contohnya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tercermin dalam pengakuan bahwa kemerdekaan adalah rahmat Tuhan. Alinea ketiga. 2. Keadilan sosial. Tercermin dalam tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Alinea keempat. Pancasila sebagai landasan ideologi dan konstitusi 1. Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang memandu bangsa Indonesia, sedangkan pembukaan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang mengikat secara hukum. Keduanya saling melengkapi. 1. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar, landasan filosofis. 2. Pembukaan UUD 1945 menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Hubungan hierarkis. Dalam hierarki norma hukum, pembukaan UUD 1945 berada di posisi tertinggi sebagai norma dasar, Staatsfundamental Norm, yang mencakup Pancasila. Hal ini menjadikan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan karena 1. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. 2. Pembukaan UUD 1945 adalah bagian konstitusi yang menjabarkan Pancasila. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai sumber nilai dan pedoman hidup 1. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan Pancasila bersifat integral, di mana Pancasila menjadi jiwa dan dasar dari pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, pembukaan UUD 1945 merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam sistem konstitusi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.